ya sebetulnya itu tadi mengajar seperti biasa, bukan berarti dia ikut program guru penggerak kemudian tugas mengajarnya ditinggalkan, enggak, tetap tugas mengajar seperti biasa. Justru di dalam tugas mengajar itu dipraktekkan praktik baik apa. Nah nanti ketika pendampingan oleh pengajar praktik, yang namanya coach itu kan bukan mengajari ya, tapi menggali apa saja nih, apa mungkin ada keluhan, kemudian dicarikan solusinya secara bersama-sama, bukan dari coachnya juga, bukan dari pengajar praktik, oh ini seharusnya solusinya begini, bukan seperti itu, tapi dari hasil diskusi dengan pengajar praktik, dengan guru penggerak, maka nanti akan ada solusi-solusinya. Setelah pendampingan ke-1 diterapkanlah di pembelajarannya, nanti ada pendampingan kedua, bagaimana hasilnya seperti itu, sampai nanti di lokakaryakan. Jadi kan lokakaryanya juga sampai 9 kali, mulai dari lokakarya 0 sampai lokakarya yang terakhir. Nah di lokakarya itu nanti bisa terjadi diskusi lah ya, mungkin ada di sekolah menemukan praktik baiknya seperti ini, kan itu bisa diadopsi, nanti bisa ditransformasi oleh calon-calon guru penggerak, termasuk keaktifan si calon guru penggerak di dalam lokakarya seperti apa, keaktifan calon guru penggerak di sekolahnya seperti apa, itu menjadi sebuah penilaian untuk pengajar praktik. Cuma karena metodenya daring dengan luring ya, mereka juga diwajibkan untuk si guru penggerak ini mengisi LMS. Kalau Bapak full dulu itu di LMS, kemudian kucingnya juga berpasang-pasangan berdua, kemudian secara virtual masuk penilainya seperti apa, kelihatannya kucingnya benar enggak nih, seperti itu penilaiannya ya. Terutama kalau sebetulnya kalau motivasi kenapa sih Pak harus mengikuti guru penggerak, bukan karena diseret-seret ini program pemerintah harus ikut guru penggerak, karena guru penggerak ini kan program Merdeka Belajar ini kan nanti sampai 2024. Sekarang ini kenapa muncul kurikulum prototype, itu sekolah masih bisa memilih. Syarat mengikuti program kurikulum yang baru ini, sekolahnya harus sudah menjadi sekolah penggerak. Kalau kepala sekolahnya sudah jadi guru penggerak, maka sekolahnya sekolah penggerak. Tapi kalau baru gurunya belum bisa menjadi sekolah penggerak, harus daftar dulu menjadi sekolah penggerak oleh kepala sekolahnya, baru nanti mengikuti program sekolah penggerak. Kurikulumnya bukan kurikulum 2013 lagi berarti, tapi kurikulum prototype. Kalau yang sekarang di SMA Keramat, kepala sekolahnya belum ada, yang ada kan pelaksana tugas, tidak bisa. Jadi kepala sekolahnya harus kepala sekolah yang definitif, itu daftar guru kepala sekolah penggerak oleh kepala sekolahnya. Nanti guru-gurunya juga ikut program guru penggerak. Jadi tidak otomatis Bapak di sini jadi pengajar praktik guru penggerak, sekolahnya sekolah penggerak. Kan ada istilah sekolah penggerak, guru penggerak, dan nanti yang bergerak. Gitu. Ya yang jelas manfaatnya cukup banyak ya dalam baik program guru penggerak, apalagi di pengajar praktik. Selama ini kan Bapak bisa mengikut guru penggerak, bisa konselor kalau pengajar. Kalau memanfaatkan kelebihan mungkin karena pengalaman Bapak mengajar sudah hampir lebih baru 30 tahun. Baru. Ya kan belum pensiun. Iya sih. Baru. 30 tahun lebih. Iya benar, kalau udah berarti udah pensiun. Kalau udah pensiun berarti bukan baru mengajar lagi. Selesai. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang bisa ditransformasikan. Bukan berarti karena mengajar sudah 30 tahun Bapak tidak bisa menerima
perubahan. Banyak juga kan perubahan bisa mendapatkan ilmunya. Jadi ya manfaatnya banyak lah ya di guru penggerak. Bisa nyontek ilmu orang lain. Nyonteknya tapi dalam arti nyontek kebaikan, ini ditransformasikan, diterapkan di sekolah kita. Seperti apa sih pembelajarannya? Semua kan kembali lagi juga kepada siswanya. Nah, siswanya bisa motivasi belajarnya seperti apa? Sangat berbeda dengan zamannya dulu Bapak sekolah mau SD, SMP, SMA. Kalau sekarang kan zamannya sudah berbeda, apalagi terkendala dengan COVID ini. Nilai-nilainya luar biasa anak-anak sekarang ini, tapi nggak tahu ilmunya. Iya benar sih. Nah, ya kan? Yang nilainya juga sama. Iya benar. Sekarang ini kan anak punya HP 2 bisa lebih gampang. Iya. Ada pertanyaan sesulit apapun tinggal dia Iya. satu-satunya seperti ini kan. Iya. Satu ngerjain, Satu satu ngerjain. nyari. Makanya agak apa ya, bertolak belakang ada ya. Dengan akal sehat, dengan hati nurani, dengan program ini program bisa jalan nggak? Program Merdeka Belajar, siswanya paham dulu apa itu Merdeka Belajar, kan tidak bisa secara sekaligus, jadi harus bertahap. Yang jelas kalau mau memakai prinsip Ki Hajar Dewantara, guru itu pada program Merdeka Belajar dan guru penggerak ini, guru itu harus menghamba pada siswa, harus menjadi pelayan siswa. Nah, itu yang agak susah diterapkan, apalagi kalau gurunya tidak mau berubah, masih pakai metode pembelajaran konvensional, asal masuk kelas, materi disampaikan, keluar, selesai tugas saya mengajar. Iya. Mendidiknya nggak ada tuh yang seperti itu. Karena di mendidik itu kan bukan hanya mengajar saja, tapi memberikan contoh yang baik. Menjadi yang tidak baik harus lebih baik, kan seperti itu. Apalagi yang tadi yang ditanyakan itu. Alasan dan motivasi kenapa saya mengikuti ya itu tadi ya. Untuk program Merdeka Belajar baik guru penggerak maupun pengajar praktik itu bisa kedepannya bisa meningkatkan karir. Sekarang ini untuk menjadi seorang kepala sekolah sudah ada persyaratannya dari Permendikbud yang baru, harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Itu kan untuk meningkatkan karir. Apa mau selamanya menjadi guru? Jenuh loh nanti itu bapak juga jenuh. Ini ada jenuh, apalagi siswa kalau nilainya bapak ngajar matematik. Kan, Waduh. tahu sendiri matematik dijelasin di kelas aja nilainya. Apalagi tidak ada pertemuan, tidak ada tetap muka. Jadi kehadiran guru di kelas itu tidak bisa digantikan. Memang luar biasa. Minimalnya Bapak ketika ngajar tahu ada ilmu yang nempel. Misalkan 2 pangkat 2. Oh iya Pak, 4. Ada juga yang 2 pangkat 3, jawabnya masih 6. ya. Berarti kan belum nempel. Tapi setelah diperbaiki 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. nempel ilmu ini. Kalau pertemuan tatap muka. Tapi untuk masalah penilaian, nah ini yang bagusnya nilainya pada bagus-bagus kalau daring. Kita dari mana? Padahal kayak kenyataannya 2 pangkat 3 masih ada yang jawab 6 Dari Mbah Google ya. Itu dari Mbah Google. Kan mengakui sendiri. Iya ya, kalau matematika mah emang benar-benar bisa dicari gitu ya. Iya. Jawabannya. Apa sih yang nggak ada di Google? Semua juga ada. Enggak. Makanya Bapak terapkan ke anak-anak, mau shoot di Google, mau nanya ke kakak kamu yang sedang kuliah, mau apapun silahkan, bebas. Salah satu Merdeka Belajar yang Bapak terapkan. Tapi harus mampu, harus bisa menjelaskan ketika Bapak tanya. Iya lah. Ya benar. Jangan sampai orang kalau
hafal dia, tapi nggak tahu sisi miringnya yang mana, sisi tegak yang mana, percuma kan hafal rumusnya juga. Nah itu jadi harus saling apa namanya memahami. Kan matematika bukan hanya sebatas diingat saja. Matematika nggak bisa diingat, tapi harus dipraktikkan, harus biasa mengerjakan latihan. Kalau ilmu yang lain, pelajaran yang teori lain bisa dihafal. Sejarah ya. Iya, sejarah bisa dihafal. Tapi kalau bisa jangan dihafal. Ingat dia apa kan? Kalau Lupa lagi. dihafal kan hanya waktu itu doang. Lupa lagi. Iya ya. Kalau ingat selamanya. Oke, jadi motivasinya yang tadi mencari ilmu yang baru untuk ditransformasikan, untuk pengembangan karir Bapak. Sekarang sudah mempunyai sertifikat guru penggerak, sudah ada sertifikatnya, jamnya 172 jam, luar biasa kan, 172 jam itu sebagai syarat untuk kalau mau jadi kepala sekolah, kalau mau jadi pengajar. Tapi nggak bisa karena usia Bapak udah tidak memenuhi syarat. Oh iya ya benar. Sekarang syarat kepala sekolah kan hanya 50 apa ya? Udah lebih begitu. Tapi sedang proses berjalan mengikuti ke pengawas. Dan Amin. menunggu panggilan aja. Kemarin deklarasinya sudah selesai. Kemudian apa ini? Perbedaan guru penggerak dengan guru biasa. Perbedaannya ya itu tadi mungkin ya, kalau guru penggerak dia sudah bisa menerapkan, sudah bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Tapi bukan berarti guru biasa dia tidak pernah menerapkan pembelajaran yang baru. Hanya karena dia tidak belum paham aja, oh guru penggerak itu ternyata menjadi pemimpin pembelajaran. Oh, ternyata guru penggerak itu harus melaksanakan pembelajaran yang berpusatnya pada peserta didik. Padahal selama ini kan banyak juga guru-guru yang sudah Iya. dia belum bisa disebut guru penggerak karena belum memiliki Sertifikat. Iya Kalau sih. dia sudah memiliki sertifikatnya, Benar. otomatis dia juga ternyata guru penggeraknya seperti ini. Nah itu jadi kalau dikatakan perbedaannya mungkin hanya di perbedaan masalah itu aja ya, apa namanya, Kepemimpinannya kali. ya kepemimpinannya, kemudian di Sertifikat. di pengakuannya lah. Kalau itu sudah diakui oleh pihak Kemendikbud. Kalau yang belum punya sertifikat, dia sudah melakukan sebetulnya, cuma belum ada pengakuannya. Jadi namanya sama-sama guru, yang membedakan ada penggeraknya, yang satu biasa. Kemudian apa alasan motivasi tadi udah ya, Bapak juga berbagi pengalaman mengajar sudah lebih dari 30 tahun. Mungkin pengalaman yang 30 tahun bisa saja kalah oleh guru yang baru menjadi guru anak baru, Iya, baru gitu kan. Mungkin dia dari segi metode, dari segi keilmuan masih apa namanya, Fresh ya. iya masih fresh, dia masih seger, ngajar mau 36 jam juga seminggu siang gitu. Tapi bukan berarti harus kalah oleh guru yang baru. Ilmunya kan bisa Bapak serap. Punya ilmu apa nih Bana? Karena juga belajar dari Bapak yang ini sebetulnya ini. Akhirnya terjadi diskusi, bisa ditransformasikan. Jadi apa namanya, yang namanya berbagi pengalaman kan tidak harus dengan yang lebih muda atau yang lebih tua. Sama seperti sekarang juga kan namanya berbagi pengalaman gitu. Terus apalagi ini hanya ada 6 tadi manfaatnya. Ya yang jelas kalau manfaatnya bisa meningkatkan kompetensi ya, kompetensi sebagai apa namanya, sebagai guru. Kemudian bisa memperoleh ilmu baru, pengalaman baru, praktik baik yang baru.
tapi tidak berhenti hanya sampai yang barunya saja kalau tidak ditransportasikan. Jadi manfaatnya banyak, tapi kalau manfaatnya tidak pernah di-actionkan ya percuma, mandek gitu kan. Program sebagus apapun dari pusat kalau tidak ditindaklanjuti di bawahnya ya tetap aja jalan di tempat. Kalau nanti kurikulum yang sekarang makin baik, tetap saja zamannya dulu Ki Haji Abdul Wahab dipakai lagi ternyata Indonesia. Kita kebanyakan mengadopsi dari kurikulum luar negeri. Karena luar negeri jauh berbeda dengan kita. Yang namanya di SMA itu kalau di luar negeri kan sudah di plotnya kamu mau milih apa nih, mesin ya yang dipelajari tentang kemesinan Iya, nggak semua dipelajari. kalau di kita Semua dimasukin. di kartu wirausaha yang macam-macam. Kalau sejarah mah jangan dihilangkan. Sejarah tetap harus ada karena kalau bagaimanapun kita tidak bisa menghilangkan sejarah. Nah sekarang yang di kurikulum baru prototype itu PPKN itu dibagi dua, ada program ada pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan. Sama dulu ketika Bapak zaman SMA ada sejarah Indonesia, ada pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSPB dulu. Jadi campur aduk. Nah itu karena di Serang ini Bapak belum tahu yang mau pakai kurikulum prototype sekolah mana aja belum. Karena memang prosesnya sekolah boleh memilih. Tapi di 2024 sudah harus. Ya, jadi sekarang ini pilihan boleh pakai kurikulum prototype kalau sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak. Kalau belum, ya tetap masih menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 juga kan ada yang full, ada yang mengikuti yang kemarin itu karena apa? Covid ini. Iya. Ya, kondisi khusus ya. Kurikulum darurat. Kondisi khusus. Tapi masih acuannya kurikulum 13. Memang kalau yang kondisi khusus ada beberapa KD di dalam mata pelajaran yang diubah, yang dihilangkan, yang tidak agak sedikit dipangkas lah gitu. Apalagi Teh Neng? Mungkin ini kali ya Pak, kan Bapak itu sebagai guru praktik gitu kan? Pengajar praktik. Iya pengajar praktik. Nah itu tuh kayak bagaimana sih cara Bapak sebagai pengajar praktik itu dalam memanajemen peserta didik dalam pembelajaran, apalagi di masa pembelajaran dari ini gitu kan? Iya, kalau pengajar praktik ketika di sekolah mengadakan pembelajaran bukan lagi pengajar praktik, tapi sebagai guru biasa. Gurunya berarti guru pengajar, ya, guru penggerak. Nah, kalau Bapak sebagai pengajar praktik itu di luar pembelajaran, ya, bukan berarti di luar konteks pembelajaran tidak mengetahui proses pembelajarannya, tapi Bapak juga harus tahu proses pembelajarannya seperti apa. Tapi ketika Bapak mengajar di kelas, maka label pengajar praktiknya bukan lagi label pengajar praktik, tapi sebagai gurunya. Kita tetap memanage siswa dalam melaksanakan pembelajaran, tetap ya sesuai dengan ilmu guru penggerak tadi, harus menjadi pembelajarannya harus berpusat pada siswa. Nah, kalau di dalam matematika kan kita bukan kita ya, Bapak agak kalau berpusat pada siswa kan agak repot. Benar. Lain lagi seperti kimia misalkan, misalkan dia mengadakan praktikum di kelas, di lab. Nah itu kan semua pasti berpusat pada siswa. Ada yang mengukur gelas tabung ukuran gelasnya seperti apa, kemudian senyawanya apa, semua prosesnya pada siswa. Guru pengajar tinggal ini aktif tidak, benar tidak menakarnya. Kalau di matematika seperti apa? Harus bisa betul-betul mengkondisikan anak supaya pembelajarannya berpusat pada siswa. Nah, salah satunya memanage paling juga Bapak hanya biasa berikan penjelasan, kemudian berikan contoh latihan soal,
kemudian keliling membantu siswa. Seperti apa? Oh ini siswanya cerdas, ini yang kurang cerdas sini deketin tuh, ajarin. Ya benar. Paling gitu itu. Nah ada juga kadang-kadang siswa, bukan kadang-kadang ya, kalau dideketin, pernah nggak kamu deketin guru bukannya ditanya guru itu, tapi malah pura-pura. Iya benar. Ada memang sih. Udah sampai mana? Belum Pak. Malu-malu Terus nanya. kalau yang begitu malas. Gak ada usaha buat nanya gitu ya. Iya, harusnya kan lebih proaktif. Nah, Iya. itu tadi aktif dan proaktif ya di dalam guru penggerak itu. Aktifnya aktif siswa, aktif guru, termasuk juga proaktif siswa. Tapi ya yang namanya naluri ya, dekat naluri pengajar, kalau dideketin kamu bukan malah nanya, ini malah pura-pura. Tapi kalau siswanya yang aktif, ini seperti ini, berarti anak ini aktif. Caranya benar nggak? Itulah pembelajaran berbasis diferensiasi seperti itu. Bagaimana siswa mengungkapkan melalui caranya seperti itu. Ini dalam manajemen kita seperti itu. Bukan ya, aduh bukan jenuh kalau udah di kelas mah jenuhnya bukan malah jenuh diamin aja, malah tetap aja mengajar supaya siswa lebih bagus. Karena segala sesuatu oleh pengalaman itu kalah. Teh ilmunya misalkan matematika lulus dari kita suruh ngajar, yuk Aduh. Kalau dari segi keilmuan Mungkin. fresh, tapi dari pengalaman bagaimana cara menyampaikan kepada siswa, nanti biar siswa yang menilai objektif gimana tadi belajar sama ibu itu. Bandingkan, jangan karena dia lebih lama mengajar, diajar oleh apa, tapi objektif lah, gimana pemahamannya, lebih mudah yang mana dipahami, kan seperti itu. Jadi manajemen pembelajaran mau oleh guru biasa, oleh guru penggerak, oleh pengajar praktik, ketika pembelajaran labelnya harus ditinggalkan dulu, tapi prinsip sebagai guru penggeraknya tetap ada. Transformasi pendidikannya berpusat pada siswa itu. Jadi kamu pengajar praktik tidak bisa meninggalkan label seorang gurunya. Oke. Apa lagi? Udah kali ya Pak, Udah soalnya ya? kayak udah mencakup semuanya kan. Tadi Bapak juga udah ngejelasin dari segi kurikulumnya, ya seri kurikulumnya kan. Tadi kan saya nanya kan bagaimana kurikulumnya. Kalau itu kan udah kejawab juga sama Bapak kan. Kalau Nyambung ya? iya, Nyambung. kurikulum sekarang itu kan mungkin ada yang dipangkas kan, mungkin Iya. menyesuaikan sama keadaan yang sekarang Betul. ini kayak gitu. Si COVID ini Iya. udah disuruh pulang udah ke Cina. Iya, kita juga sebagai mahasiswa kita dari Ngerasain. awal masuk belum udah offline. belum pernah dari sama awal sekali. masuk sampai sekarang belum pernah masuk kelas sama sekali. Juga sama. Sama aja kerjaannya, kamu kuliah bayar mah. Iya, Iya, sama bayar full normal. kita, tapi nggak ngerasain fasilitas kampus. Iya, fasilitas kampus, wifi-nya ke Di apanya, perpustakaannya. AC-nya ya. Iya, peraturannya seperti apa. Ini mah enggak. Jadi harusnya kan ada kebijakan kayak dipotong ya UKT-nya. Nah, Biar nggak itu berat. seneng kalau gitu mah. UKT-nya. Tergantung. Pak. Beda, iya beda-beda. Tapi yang paling ini berapa? Si Teteh berapa? 48. 48. Iya. Golongan 5. Anak Bapak juga 4,1 gitu. Gimana, Bos? Upi Serang. Oh. Kamu di rumah aja Kak. Tahu nih. Ya tapi udah mulai observasi. Iya. Iya. Semester 4 kan? Iya. Iya. Sama.